Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman e-commerce 2021 semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan bimbingan akademik dari saya ya, Pak Anam atau disebut dengan Dr. Anam Miftahul Huda. Pada kesempatan hari ini teman-teman nanti kita akan bimbingan secara akademik kurang lebih 8 atau 7 mahasiswa yang angkatan 2021 bimbingan akademik saya. Itu ya. Untuk teman-teman semuanya, nanti kita secara bimbing akademik itu apa sih sebenarnya kan gitu. Kalau saya di sini adalah sebagai perwakilan atau sebagai bapak atau wali kelas dari teman-teman angkatan 2021 khususnya 8 atau 7 mahasiswa ini. Sehingga selama 4 tahun nanti Anda apabila ada permasalahan, Anda ada informasi, tentunya saya akan berkewajiban untuk membimbing atau membina teman-teman di angkatan 2021 yang 7 mahasiswa ini. Di dalam bimbingan akademik nanti, teman-teman, ya, saya harapkan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan selamat datang di Ikom Unesa. Nanti teman-teman akan tahu dan bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana proses adaptasinya, sehingga nanti teman-teman adalah bagian dari bagian dari keluarga besar Ikom Unesa ini. Dari perkenalan saya aslinya dari Blitar, tapi domisili di Tulungagung. Nah, itu adalah sementara itu. Dan nanti nomor HP bisa Anda ambil dari grup, ya. Itu selama nanti 8 semester, ya minimal lah ya. Kalau bisa nanti teman-teman itu lulus 3,5 tahun, kalau bisa secepatnya lulus, dan nanti teman-teman akan berkarya. Dari bimbingan akademik 7 orang atau 8 mahasiswa ini nanti saya harap partisipasinya di dalam pendidikan selama 4 tahun di Unesa ini teman-teman memiliki kompetensi-kompetensi yang luar biasa. Dan harapkan nanti teman-teman setelah kita akan jelaskan bagaimana prinsipnya, ya nanti akan ada perkenalan juga dari teman-teman satu persatu. Ya. Selanjutnya, ini adalah tugas saya membina dari teman-teman ini ya. Yang pertama adalah bimbingan akademik. Akademik itu mengenai apa? Prestasi secara indeks ya, indeks kumulatif untuk IP, IPK, pembelajaran, KRS, KHS, semuanya yang berkaitan dengan pembelajaran di kampus nanti teman-teman akan terlaporkan dengan saya dan saya akan validasi. Khususnya untuk TEP itu wajib. Jadi teman-teman harus mengambil TEP minimal 450 ya TEP-nya, sehingga nanti teman-teman yang TEP-nya lebih dari 520 atau 500 lebih, nanti kita akan rekomendasikan untuk pertukaran mahasiswa internasional. Dan nanti itu syarat wajib, teman-teman harus ada TEP, ya itu akademik. Jadi pembelajaran akademik nanti apabila teman-teman di dalam perkuliahan ada permasalahan, terus ada mata kuliah yang bingung, silahkan nanti konsultasinya kepada saya sebagai wali kelas teman-teman. Dan KRS apa yang akan diambil, KHS apa yang akan diambil, itu adalah untuk akademik. Bimbingan non-akademik ini meliputi prestasi atau kompetisi baik itu secara ilmiah maupun non-ilmiah. Non-akademik ini ya untuk kompetisi teman-teman nanti saya akan saya share informasi-informasi tentang kompetisi karena keterkaitan dengan SIPENA. Ikom Unesa itu selalu ada kaitannya dengan SIPENA, sehingga nanti banyak-banyaklah poin untuk SIPENA, lomba kompetisi ini, menulis artikel ilmiah, lomba fotografi, lomba iklan ya, iklan layanan masyarakat, lomba film, semua harus diikuti. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kompetensi. Pak, saya kompetensinya untuk renang, boleh, boleh secara PON sampai nanti untuk olimpiade pasti akan di ACC oleh kita non akademik. Kompetensi inilah yang akan digali oleh teman-teman sehingga nanti teman-teman harus pahami dan bagaimana non akademik ini akan prestasi teman-teman. Akademik penting, non akademik penting. Jangan teman-teman mengejar salah satu kegiatan ekstra terus, tapi perkuliahan di keseharian tatap muka tidak ikut, itu juga tidak baik. Atau secara akademik, ya akademik teman-teman akademiknya oke, kuliah terus, tapi tidak ada prestasi yang
bisa diandalkan, itu juga kurang baik. Itu tugas saya selama nanti 8 semester minimal ya 4 tahun teman-teman kuliah di Ikom Unesa. Maka dari itu persiapkan dengan baik apa dan bagaimana teman-teman bisa beradaptasi di Ikom Unesa ini. Begitu ya, teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Cukup jelas. Kalau cukup jelas, kita akan perkenalan satu-satu ya, dari mana asalnya dan apa namanya, mengapa mengambil Ikom Unesa, terus prestasi yang sudah diraih apa, terus nanti kira-kira yang akan dikembangkan apa, sehingga nanti teman-teman saya akan mengarahkan gimana letak teman-teman potensinya, ya seperti itu. Oke, satu persatu silahkan nanti buka camnya ya, biar saya juga hafal, kecuali yang sakit nggak masalah ya, sehingga nanti saya akan tahu oh ternyata ini. Oke, yang kayak masker juga kalau itu memang di rumah boleh kita nanti apa namanya, teman-teman paham oh siapa ini, saya kenal dari teman-teman karena saya adalah bagian dari wali teman-teman ya, wali dari teman-teman, sehingga nanti saya akan pahami dari teman-teman juga. Oke, saya satu persatu dari yang pertama, Mbak Dewi Nurmalia, silahkan. Oh iya, Assalamualaikum Pak. Nama saya Dewinta Nurmalia Darmangan Sunardi. Saya bisa dipanggil Dewinta atau Dita. Saya dari Gresik. Alasan saya masuk Ikom itu karena saya ingin mencoba broadcasting sama digital marketing. Dan saya dulu memiliki prestasi dalam bidang debat. Ya. Debat ya, Mbak Dewi ya. Panggilnya siapa? Dewinta bisa, Pak. Dewinta. Oke, Mbak Dewinta adalah kompetensinya di bidang debat. Banyak kegiatan-kegiatan debat yang akan bisa diikuti ya. Untuk konsentrasi, saya akan arahkan 3 konsentrasi di dalam Ikom Unesa. Yang pertama adalah Markom, Marketing Communication. Itu berkaitan dengan PR, berkaitan dengan digital marketing, itu adalah Markom. Ada Manajemen Media Massa. Mungkin adalah salah satu yang diminati tadi adalah broadcasting. Bagaimana kita mengelola media massa, bagaimana kita memproduksi media massa, bagaimana kita berperan baik di layar, di depan layar maupun di belakang layar dari manajemen media massa tadi. Jadi nanti teman-teman yang suka membuat film, suka membuat ya baik itu di depan, silahkan nanti memilih untuk manajemen media massa. Yang ketiga yang menjadi kekhasan di dalam Ikom Unesa itu adalah ada yang dinamakan Comdev, Community Development. Community Development itu adalah bagaimana kita merubah sikap perilaku masyarakat sebagai gerakan sosial, gerakan komunikasi di dalam kegiatan-kegiatannya nanti inilah ya kita akan terbentuk dengan NGO atau relawan-relawan yang bisa bekerja di bidang sosial. Itu 3 konsentrasi di dalam Ikom Unesa. Itu Mbak Dewi ya, Mbak Dewinta. Oke, selamat bergabung, selamat belajar minggu depan ya. Minggu depan sudah mulai kuliah, silahkan ikuti perkuliahan dengan baik ya. Oke, selanjutnya Mas Awi Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anam. Nama saya Muhammad Afi Krisna Risala Putra, bisa dipanggil Afi. Saya berasal dari Surabaya, namun sekarang berdomisili di Gresik. Alasan saya masuk ilmu komunikasi, saya ingin memperdalam komunikasi, Pak. Terima kasih. Potensi yang dimiliki? Potensi yang dimiliki, saya dulu pernah berkecimpung di dunia multimedia. Multimedia ya, sehingga nanti tidak awam untuk desain grafis, editing video, ya pemrograman, silahkan Mas Awi tingkatkan. Nanti ketika akan bertemu dengan saya, tugas-tugas akan menanti untuk videografinya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Awi dari Surabaya tapi domisili di Gresik. Sekarang adalah Mas Muhammad, siapa nih? Mas Muhammad Nim 14.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anam. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ibras Geraldik, bisa dipanggil Geral. Sekarang domisili di Malang. Untuk prestasi akademik sendiri, saya sebenarnya belum ada sama sekali. Cuma kalau dalam bidang pekerjaan, saya udah banyak sertifikasi tentang digital marketing, mulai dari Google Digital Garage, terus HubSpot, SEMrush, dan lain-lain. Terus sekarang juga saya juga sedang berkarir di bidang digital marketing sebagai asisten manager sekaligus head of creative marketing di Kayana Group Malang. Sekian Pak, terima kasih. Mas Ibras berarti sambil bekerja ya? Iya Pak, benar. Oke, ada di Kirana Group. Apa tadi? Kayana Group ya? Kayana Group, ya. Oke. Di dalam gini teman-teman semuanya, Anda akan dibebaskan selama 1 semester, 6 bulan magang ya, magang mandiri yang akan diakui oleh kampus. Maka dari kesempatan hari ini, dari 3 konsentrasi tadi, pilihlah perusahaan atau seperti miliknya Mas Ibras ini bisa diikuti. Jadi corporate maupun perusahaan ya, itu teman-teman bisa naungi mulai saat ini, cari jaringan yang kuat ya. Atau Anda suka dengan videografi di di tempat-tempat pembuatan video, itu bisa Anda sebagai pemagangannya nanti. Rumah host ya, production house itu juga bisa dipakai untuk tempat pemagangan Merdeka Belajar selama 6 bulan. Ingat, kalau Anda sudah punya prestasi, Anda sudah punya tempat untuk pemagangan, tinggal Anda tingkatkan kembali. Itu ya Mas ya, Mas Ibras. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Mas Ibras. Silakan untuk saat ini Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anam, nama saya Hafid Bintang Alfarisi. Biasa dipanggil Bintang, Pak. Saya tinggal di Surabaya. Sekarang juga di Surabaya, daerah Pakis. Terus alasan saya memilih ilmu komunikasi, saya ingin mengembangkan skill komunikasi saya, baik verbal maupun non-verbal. Passion saya ada di seni sastra. Saya waktu SMP dulu pernah menerbitkan sebuah buku kumpulan prosa. Lalu ketika SMA saya mendalami fotografi dan videografi. Lalu untuk sekarang saya dengan teman-teman saya yang lulusan SMA membuat organisasi event dokumentator yang baru saja kami dirikan dan insya Allah kami kembangkan untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Itu yang kita harapkan teman-teman. Kalau Anda berkarya, tidak harus menunggu di perusahaan yang besar, tetapi kita bisa memunculkan perusahaan sendiri. Itu yang kita harapkan juga. Namanya, seperti kita kalau kita nanti di Formdev atau di MM atau di Markom, Anda akan diberi kesempatan untuk membuat rumahnya sendiri-sendiri. Kalau di Komdev, Anda akan membuat sebuah NGO atau LSM yang bisa untuk dinaungi sebagai gerakan teman-teman. Kalau di rumah production, Anda akan dibuatkan sebuah rumah production secara grupnya masing-masing, sehingga rumah production bisa dikelola. Kalau Anda saat ini sudah punya komunitas yang bisa untuk dikembangkan, itu yang lebih baik. Karena ada teman-teman sejalan dengan pemikiran teman-teman. Itulah yang kita harapkan kepada teman-teman di sini. Bukan kita bekerja, tetapi kita akan meniti karirnya adalah membentuk atau membangun sebuah corporate sendiri, ya, seperti Mas Hafiz ini. Terima kasih Mas Hafiz ya, itu ya. Oke, selanjutnya untuk Mbak Helen, Mas atau Mbak ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anam dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf Pak, saya off cam karena saya pakai HP saudara saya. Kebetulan saya nggak di rumah dan
HP saya lowbat. Nama saya Helen Muharamia, asal kota Surabaya. Saya masuk ilmu komunikasi karena saya ingin memperdalam public speaking saya. Lalu saya dulu SMA pernah ikut jurnalis, terus saya juga kebetulan suka editing video gitu. Jadi saya tertarik untuk masuk ilmu komunikasi. Terima kasih. Oke, Mbak Helen, terima kasih sudah bergabung di Komunisa. Semoga nanti kuliah ya bisa on cam, karena kalau tidak on cam teman-teman akan ketinggalan. Dosen itu akan menghafal satu persatu raut wajah, mimik ya, sehingga nanti bisa bergabung lagi Mbak Helen ya. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Rizaldi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizaldi dari Sidoarjo. Iya, Pak. Saya memiliki kompetensi tentang multimedia, Pak. Saya masuk komunikasi ini ingin mengembangkan ilmu-ilmu desain, terus videografi sama perfilman, Pak. Kalau ada kan di organisasi. Terus prestasi saya di bidang non akademik, Pak. Di bidang basket saya kemarin juara 3 LKS Jawa Timur. Terus juara 2 basket se-Surabaya. Saya sebenarnya mau di VIO, Pak, di ilmu kepelatihan, tapi di sana masuknya harus pakai folio tes gitu, terus saya lagi cedera ini, Pak, jadi nggak bisa, makanya masuk ilmu komunikasi. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizaldi. Itu rezeki ya, kalau kita sudah ke VIO ternyata di Ikom pun saingannya kan luar biasa sekali ya. Sudah jelaskan Ikom itu persaingan sangat luar biasa, baik itu secara mandiri maupun SMPTN ya, semuanya bersaing. Tapi kalau rezeki ya inilah, walaupun teman-teman di sini adalah keterpaksaan atau masih bingung ya mau ambil Ikom dulunya gini, yang penting ini dijalani, semua adalah proses. Insya Allah kalau kita dengan niat tulus ya pasti akan itu yang terbaik. Begitu Mas Rizaldi ya. Oke, prestasi kalau sudah tidak cedera silahkan nanti untuk bisa kembangkan basketnya juga ya. Oke. Untuk selanjutnya Mbak Devi Kusuma. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Juma Anggra ini. Saya biasa dipanggil dengan Devi. Saya dari domisili Sidoarjo, tapi saya sekarang bertempat tinggal di Kediri. Alasan saya masuk ke ilmu komunikasi karena saya tertarik ke penyiaran ya Pak, penyiaran kayak radio gitu. Dan untuk prestasi sendiri sejauh ini saya masih belum punya. Terima kasih. Oke, Mbak Devi ditingkatkan ya. Kalau niatnya di broadcast, penyiaran, silakan nanti. Broadcast siaran tidak harus di depan layar, saya jelaskan. Tidak harus di depan kamera, tidak. Tetapi belakang kamera itu juga kita butuhkan sebagai praktisi di dalam multimedia atau ya videografis atau dunia komunikasi, begitu ya, perfilman, periklanan, semuanya masih butuh orang-orang di balik layar. Kreativitas itu juga perlu kita tingkatkan lagi ya. Selanjutnya untuk Mas Bagas Rizky Febrian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak Anam. Perkenalkan, nama saya Bagas Rizky Febrian dari Mojokerto. Sebelumnya saya minta maaf karena saya izin off-cam karena HP kamera saya rusak disebabkan kecelakaan yang baru-baru ini. Untuk alasan masuk Ilkom, karena saya ingin belajar tentang ilmu marketing, dan untuk pengalaman untuk prestasi yang pernah saya dapatkan, sejauh ini saya belum mendapatkan prestasi apapun, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky Febrian, semoga cepat sembuh ya. Sehingga nanti teman-teman bisa bergabung di Ikom. Gini ya teman-teman, walaupun ini adalah pandemi,
tugas itu senantiasa ada lapangannya juga, tapi jaga kesehatan itu juga perlu. Sehingga nanti teman-teman dari yang sudah perkenalan satu persatu ini, teman-teman silahkan nanti ya, silahkan nanti KRS-nya sudah semua atau belum? Saya belum, Pak. Oh iya, sebentar, Mas Solehudin. Mas Solehudin belum ya? Ada lagi sebelum Mas Solehudin? Saya juga belum, Pak. Mas Solehudin dulu. Kenalan dulu Mas Solehudin ya, yang belum ya. Ya, saya Muharrem. Terus untuk apanya, Pak? Perkenalan. Ya, perkenalan, aslinya mana, kenapa milih Komunisa, halo? Mohon maaf, Pak, sinyal saya tidak mendukung di sini, Pak. Aslinya mana, Mas? Aslinya mana, Mas Solehudin? Saya asli dari Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Asli ya. Sidoarjo. Nah, kalau itu perkuliahan harus distabilkan ya, cari apa namanya provider yang bisa memadai untuk perkuliahan ya. Jangan sampai nanti Mas Solehudin ketinggalan apa informasinya ya. Oke. Untuk yang saat ini teman-teman yang sudah perkenalan, yang belum perkenalan ada? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, teman-teman, saya akan tanyakan satu persatu ya. Nah, untuk KRS, apakah teman-teman sudah ambil KRS semuanya? Sudah, Pak. Tapi ada jadwal yang bentrok, jadi tidak bisa ambil 24 SKS, cuma 22. 22. Kalau teman-teman gini ya, saya sarankan, kan di situ ada 2 SKS di kampus lain, apun di kampus yang lain. Kalau itu memang nggak bentrok, nggak apa-apa ambil 24. Tetapi ambillah mata kuliah yang wajib di IKOM 2021 dulu. Setelah wajib IKOM 2021 diambil, ketika masih ada sisa, ini bukan masalah untuk menambah mata kuliah biar cepat lulus, bukan, tapi untuk menambah kompetensi. Contohnya ada di Merdeka Belajar, itu ada ilmu sastra, tadi yang suka sastra. Ada ilmu sastra, ambillah sastra di Fakultas Sastra, 2 SKS, jadi 24 contohnya. Tetapi kalau Anda tidak mengambil di Fakultas Sastra, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau Anda memang ingin benar-benar belajar, dan itu ada mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan kompetensi dari teman-teman, itu silahkan ambil di fakultas lain. Contohnya di desain audiovisual, di sana ada mata kuliah yang bagus ya, bobotnya juga 2 SKS, tidak bentrok dengan teman-teman, itu bisa diambil dari teman-teman semuanya. Oke, ada lagi kira-kira? Ini yang bentrok itu matkul wajib, Pak. Yang bentrok itu bahasa Inggris sama pendidikan jasmani. Yang bentrok itu adalah bahasa Inggris dan pendidikan jasmani. Nggih. Semuanya masih ya berarti ya? Iya, Pak. Coba kelas yang lain, teman-teman yang lain juga bentrok gitu atau enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Penjelasnya yang bentrok. Jam berapa itu ya? Kalau bentrok nanti saya akan laporkan di pusat ya. Salah satunya seperti ini, konsultasi itu perlu. Terus ada yang lain kalau yang tidak bentrok? Silahkan kalau ada yang lain. Ini semua dari paket B, jadi mungkin semuanya sama bentrok, Pak. Iya, maksudnya gini, maksudnya dari 24 kira-kira ada yang diambil di Merdeka Belajar gitu maksudnya. Semuanya wajib kami ambil. Belum Iya, ada yang Merdeka Belajar yang kan kalau diambil semuanya kan 22. Maksudnya gitu. Kalau ada ambil 2 SKS di fakultas lain enggak apa-apa gitu.
Anda akan belajar manajemen contohnya. Anda belajar di teknik boleh. Berarti boleh ambil di kampus Merdeka ya Pak ya? Boleh. Yang 2 SKS saja. Iya kan? Kan jumlahnya ya, adalah makasih. iya, tetapi gini lah ya, teman-teman harus dipertimbangkan dengan baik. Anda mengambil mata kuliah kampus Merdeka 2 SKS ya, itu akan menambah beban. Ketika nilainya bagus, Anda akan menambah poin. Tapi kalau nilainya jelek, dia teman-teman akan downgrade-nya nilainya, begitu. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman dapat ilmunya dari dosennya, dari teman-temannya, dari jaringannya, itu sangat luar biasa loh, iya kan? Anda dapat belajar di seni, contohnya yang suka kesenian di bahasa Jawa, seni pedalangan. Oh itu Anda dapat seni pedalangan di sana, gitu. Jadi kompetensinya di luar komunikasi Anda akan tambahkan. Contohnya yang suka basket tadi ya, contoh ini. Tapi kalau saya harapkan itu sesuai dengan minatnya, ya. Contohnya Anda suka menulis buku, berarti Anda akan masuk ke sastra, tapi ambil yang manajemen penulisan buku, contohnya gitu. Anda suka tentang digital marketing, berarti yang nggak ada mata kuliah di sini, ada Google AdSense yang ada di Google Ads yang ada di teknik, ambil aja gitu. Tapi mata kuliah yang mendukung komunikasi, mata kuliah yang mendukung kepribadian dari kompetensi teman-teman semuanya. Jadi kita tidak ngawur ambilnya, gitu ya, paham ya kira-kira? Jadi teman-teman harus paham. Jadi yang pendidikan jasmani itu enggak diambil enggak apa-apa, Pak? Itu wajib. Pendidikan jasmani wajib. Yang 22 bahasa Inggris sama bahasa Penjaskes itu nanti saya akan ajukan ke pusat untuk mereschedule ulang mana yang akan direschedule, ya kan? Terus untuk yang kan jumlahnya masih 22. Yang 2 SKS Anda boleh mengambil di fakultas lain yang selinier mungkin. Tapi kalau nggak diambil juga tidak masalah, ya kan? Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lain. Contohnya tadi, Mas Nibras, yang 2 SKS saya nggak ambil Pak karena saya sambil kerja. Saya lebih baik belajar di praktisi lapangan, itu boleh, nggak masalah. Tetapi tidak ada nilai gitu. Tapi kan pengalaman ada gitu. Tapi kalau yang ketika belajar dia ada nilainya. Tapi kalau nilainya bagus, itu akan menambah IPK teman-teman. Tapi kalau nilainya turun, itu akan menjadi beban teman-teman. Itu adalah sekuensinya. Tapi nilai plusnya Anda mempunyai pengalaman, mempunyai jaringan yang lebih luas, mempunyai ilmu yang baru, ya kan? Mempunyai dosen yang baru, pengetahuan yang baru, itu yang luar biasa kan gitu. Itu bayar enggak? Gratis, ya. Tapi nanti kalau ada program yang pertukaran, seperti Permata, itu Anda teman-teman malah dapat uang saku. Tapi Anda harus, saya ingin kuliah di Tanjung Pura, ya itu bisa. Jadi 1 semester Anda akan kuliah di UGM, bisa jadi, di Unpad bisa jadi, ya itu. Tapi teman-teman secara UKT sudah dibayarin, secara uang makan sudah diberikan, gitu. Itu yang harus teman-teman ikuti semester depan aja, jangan sekarang, gitu ya. Terus untuk beasiswa juga demikian. Beasiswa di Unesa itu saya sangat banyak beasiswa yang tidak diambil. Tolong nanti dimanfaatkan betul. Contohnya beasiswa BI Bank Indonesia. Saya akan segera ACC aja. Yang penting teman-teman semangat belajarnya ya. Entah itu di ACC dari pusat atau tidak, itu rezeki teman-teman aja. Dan itu tolong karena beasiswa itu waktunya cepat, informasinya juga cepat. Jangan pelit-pelit sama informasi kepada temannya. Ya karena yaitu rezeki tidak akan tertukar, itu tentu ya, siapapun yang mau berusaha pasti akan bisa gitu. Ada lagi yang ditanyakan? KRS tadi ya permasalahannya seperti itu. Nanti saya akan laporkan Penjaskes sama bahasa Inggris IKOM B bentrok gitu ya. Saya mau nambahin Pak, tadi 22 SKS itu cuma 7 tanpa Penjas atau bahasa Inggris. Jadinya kok 24 itu udah semuanya, Penjas sama bahasa Inggris gitu, Oh Pak. gitu. Berarti wajibnya 24. Iya, jadinya itu kegusur gitu, Pak, pas saya masukin Penjas sama bahasa Inggrisnya, kan bentrok. Jadinya pas saya masukin Penjas gitu,
bahasa Inggrisnya keluar matkulnya. Gitu, Sebentar Pak. ya. Gitu ya. Sebentar. Iya. Saya belum bisa buka Siakadu ini. Coba saya akan buka terlebih dahulu. Oke, nanti saya informasikan di grup aja. Memang kalau memang 22 itu 24 itu penjas sama kalau penjas 22 betul. Sudah masuk ini 24. Kalau tambah 4 kan 26 akhirnya. 22 itu apa Iya. masih belum penjasnya belum masuk, cuma bahasa Inggris, Pak. Oh, penjasnya yang bahasa Inggrisnya sudah gitu ya. Oke. Sudah penjasnya yang belum masuk. Nanti saya akan coba cek ya. Berarti yang belum masuk adalah penjaskan minta diganti waktu gitu ya. Oke. Nanti saya share. Berarti sudah 24 teman-teman, nggak ada masalah, nggak perlu ambil Merdeka Belajarnya ya. Untuk si pena tolong dari sekarang sudah siap-siap, pena harus diisi ya, baik itu kompetisi, baik itu apa namanya akademik maupun non akademik, silakan dikejar untuk si penanya. TEP-nya juga demikian, karena kalau kita tidak ada TEP Anda tidak bisa akan lulus gitu ya. Ini ada yang di chat, ada yang apa ini? Oke, yang off cam tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Cukup ya, teman-teman semuanya. Kalau cukup nanti akan belajar dari SSO teman-teman, biodata teman-teman. Tolong nanti perkuliahan minggu depan persiapkan dengan baik. Semoga nanti apa yang Anda dapatkan dapat semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk beradaptasi di kelas. Walaupun masa pandemik, teman-teman tetap berkarya, ya. Yang saya akan poinkan, teman-teman harus ada laptop memang ya, itu wajib ya, wajib ada laptop. Kalau untuk memang punya, itu adalah hal yang mendukung. Contohnya untuk kamera, ya, untuk kamera itu kalau HP-nya bisa support untuk ambil gambar dan macam-macam, itu juga sebagai pendukung kompetensi dari teman-teman IKOM, karena kita tidak terlepas dengan itu semuanya, ya. Terus belajar untuk editing, desain grafis, ya. Satu, yang kedua adalah komunikasi secara verbalnya. Begitu teman-teman semuanya, selamat ya belajar. Mungkin pada bimbingan akademis hari ini kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih ya semuanya ya, saya akhiri ya. Atas infonya. Terima kasih, Pak. Ya.